Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Noviasari, 3 digit terakhir 013 dari kelas TIA 2020. Di video kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer untuk memenuhi tugas jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Yang pertama ada pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi yaitu sebuah aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaannya yaitu untuk dapat digunakan banyak orang, untuk memudahkan berkomunikasi satu dengan yang lain, memudahkan menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, standarisasi yang pertama ada OSI, yaitu Open System Interconnection. Nah, OSI ini terbagi 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Nah, ini adalah bentuk ininya, layar-layarnya. Nah, yang pertama dia dibagi menjadi upper layer dan lower layer. Yang upper layer yang ini berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Nah, kemudian yang lower layer ini intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Tujuan utama penggunaan model OSI ini adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Nah, ini layar yang ke-7 ya. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, di sini yang pertama ada HTTP, protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www atau www. Ada FTP, File Transfer Protocol, itu protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Kemudian ada NFS, Network File System, jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan sebagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Kemudian ada DNS, Domain Name System, protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Kemudian ada POP3 ya, ada MIME, Multipurpose Internet Mail Extension. Kemudian ada SMB, Server Message Block, ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Kemudian ada layer yang ke-6, yaitu Presentation Layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang pertama ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Ada SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Selanjutnya layer yang ke-5, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Yang pertama ada NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Lalu ada NetBIOS
extends user interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, ada PAP, Printer Access Protocol, SPDU, Session Protocol Data Unit. Lalu ada transport layer, yaitu layer yang keempat, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kemudian selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang ada di layer ini yaitu ada TCP, Transmission Control Protocol. Itu protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Ada UDP, User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Lalu ada layer ketiga, network layer, yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interlocking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol-protokolnya yaitu ada IP, Internet Working Protocol, ERP, ada Address Resolution Protocol, ada RARP, Reverse Address Resolution Protocol, ada ICMP, ada IGMP. Kemudian selanjutnya ada Data Link Layer, yaitu layer yang kedua, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Ada PPP, yaitu point-to-point protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Lalu ada layer terakhir, layer ke-1, physical layer, yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Di layer ini tidak memiliki protokol yang spesifik, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel, dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Lalu ada network protocol. Ini ada banyak macam ya, ada sleep, ada ada yang beberapa mirip dengan yang ada OSI tadi ya. Mungkin ada sleep ini yang sama, ada SMTP, HTTP, Telnet juga sama, ada SNMP, ada DNS juga. Ya, ini saya ambil dari referensi-referensi berikut. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.